Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak apa itu perekonomian di sekitar kita? Ayo sebutkan. Ada pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Siapa yang orang tuanya menjadi petani? Ayo ngacung. Ada? Iya. Biasanya petani itu ngapain? Iya, bercocok tanam. Kalau ibu lihat-lihat ini pada lagi males ya, lagi jenuh ya. Ayo kita ice breaking bareng-bareng yuk. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sari roti, mari konsentrasi, telolet, jangan lelet. Ayo, masih ada yang belum fokus. Oke, 1 kali lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, haha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, sari roti, mari konsentrasi, telolet, jangan lelet. Oke, kita kembali ke materi ya, anak-anak. Apa sih perekonomian itu? Ada yang tahu? Jadi, perekonomian adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu meliputi kebutuhan pokok seperti apa? Sekolah ya, seperti itu. Dan juga kebutuhan sandang. Sandang itu seperti pakaian, seperti seragam kalian. Kebutuhan pangan. Kalian kan makan setiap hari. Nah, kebutuhan itu nantinya. Dan juga ada kebutuhan papan, rumah, terus kamar, seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak macam-macam aktivitas perekonomian? Tadi apa yang pertama? Iya, pertanian. Jadi, pertanian adalah jenis aktivitas usaha yang menekankan pada pengelolaan tanah dan bercocok tanam. Nah, jenis tanamannya berupa tanaman pangan seperti apa? Padi, jagung, gandum, cabai, tomat, dan lain-lain. Nah, selain bercocok tanam, petani juga mengelola tanah agar tanah lebih subur, lebih terjaga. Seperti apa? Seperti contohnya ini, penebangan tebu. Tebu itu kalau sudah dipanen, tanahnya kan berantakan. Nah, itu dibajak supaya tanahnya lebih bagus, lebih terawat. Yang kedua ada peternakan. Apa sih peternakan itu? Iya, peternakan itu tempat untuk merawat hewan seperti apa? Sapi, kuda, kambing, dan ayam. Jadi peternakan adalah jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakan hewan tertentu. Dan juga biasanya hewan yang diternakan itu memiliki nilai ekonomis atau bisa dijual seperti ayam. Nah, ayam itu telurnya bisa dijual, anak-anaknya bisa dijual. Kambing juga, kambing susunya bisa diperah, itu nanti dijual seperti itu. Yang kedua ada perikanan. Ayo, siapa yang rumahnya dekat perikanan atau tambak udang? Nah, perikanan ini yaitu mengolah sumber daya ikan dan lingkungannya. Maksudnya gimana? Jadi perikanan adalah jenis aktivitas usaha yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Jadi ikan itu beragam. Ada ikan air tawar, gurame, nila, lele. Kalau ikan asin, ikan laut apa?
Iya, ikan pindang itu loh, Rek, yang biasa kalian makan. Nah, itu udang, apalagi lobster. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada perkebunan. Siapa yang punya kebun di rumahnya? Angkat tangan. Nah, perkebunan ini beda dengan pertanian. Kalau perkebunan itu mengusahakan tanaman tertentu dan sesuai ekosistem. Jadi, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Seperti apa? Contohnya seperti tomat, sayur-sayuran seperti kangkung, bayam. Medianya juga beragam. Ada media tanah, ada media sekam padi, ada media kokopit. Kokopit itu seperti apa? Kulit kelapa yang dihancurkan lebur seperti tanah, dan penyerapannya itu lebih maksimal, Rek, gitu. Ada rockwool. Rockwool itu semacam kapas kotak yang biasanya itu buat tanaman hidroponik. Iya, nanti dialirin air dan nanti benih-benihnya ditancapkan di rockwool. Biasanya bentuknya kotak-kotak seperti itu. Ada arang juga. Arang, tahu kan arang? Ada pupuk kandang dan gabus. Iya. Selanjutnya yang kelima ada pertambangan. Siapa yang orang tuanya orang pertambangan? Ayo. Nah, pertambangan ini termasuk pekerjaan yang beresiko, Rek. Ya, kenapa? Karena membawa alat-alat berat dan medianya itu dia tidak keras seperti tanah, dia tuh gembur. Jadi, pekerjaan ini gajinya tuh lumayan gede gitu. Jadi pertambangan suatu aktivitas yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah. Jadi seperti itu. Kenapa beresiko? Karena menggali tanah dan membawa alat-alat berat. Selanjutnya ada perdagangan. Siapa yang pernah ikut ibunya ke pasar? Ayo ngacung. Perdagangan itu banyak, Rek, jenisnya. Ada yang dagang sayur, ada yang dagang sepatu, dan lain-lain. Nah, perdagangan itu menghubungkan antara produsen dan konsumen. Artinya Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa seperti pemilik toko. Nah, sedangkan konsumen adalah pembeli, seperti itu. Jadi, perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Berikutnya, nomor 7 ada perindustrian atau pengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Apa contohnya, ayo? Ya, contohnya ada garam. Garam yang dijemur di laut itu, Rek. Iya, yang belum dikantongin. Iya, seperti itu, barang setengah jadi. Ada lagi produksi kain tekstil yang masih dijahit banyak saja, seperti itu. Jadi, perindustrian itu adalah suatu aktivitas ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang terakhir ada jasa atau layanan. Jadi, kegiatan ekonomi tanpa pemindahan kepemilikan barang. Maksudnya gimana? Jadi, mereka itu menyediakan layanan tanpa memiliki barang atau hal tersebut. Contohnya seperti apa? Satu, ada pengirim paket, sedot WC, pembersih apa namanya tuh, Rek? Iya, AC seperti itu. Jadi mereka tidak mempunyai kepemilikan atas barang tersebut. Mereka hanya membantu untuk menyediakan layanan tersebut. Nah, materi selanjutnya ada faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Jadi, ekonomi di setiap daerah itu berbeda-beda, Re. Tidak semua sama. Misal Jember semua petani. Terus habis itu semua Banyuwangi petani. Tidak, Re, tidak seperti itu. Jadi aktivitas ekonomi itu ditentukan dari kondisi geografisnya ya. Satu, kondisi geografis seperti pantai. Pantai itu nelayan dan pariwisata. Daerah dataran tinggi
ada perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, dataran rendah ada perkantoran, pemukiman, pusat pemerintahan, seperti itu. Yang kedua ada sumber daya yang dimiliki. Sumber daya alam itu juga berbeda-beda, tergantung alamnya. Misal kayak di pantai gitu kan, laut, ya hasilnya ikan, terus ada rumput laut, seperti itu. Nah, kalau sumber daya manusianya juga berbeda-beda. Ada tenaga kerja yang berkompetensi membutuhkan untuk mengelola sumber daya alam agar meningkatkan perekonomian daerah. Dan juga sarana dan prasarananya itu berbeda juga, meliputi jalan, pasar. Kan seperti dataran tinggi itu biasanya jalannya tuh bebatuan, belum diaspal. Jadi belum merata sarana prasarananya. Juga itu kalau tidak merata itu mempersulit aktivitas ekonomi antar daerah atau bisa antar kota. Nah, kemajuan teknologi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, Jadi, teknologi yang tidak menyebar atau seperti yang di desa-desa itu, iya, mereka kesulitan menyebarluaskan produknya. Karena apa? Teknologinya tidak nyampe di daerah mereka. Jadi kemajuan teknologi ini bisa mempercepat masa panen, menjaga kualitas hasil produksi, memperlancar distribusi barang antar wilayah, dan meningkatkan produktivitasnya, seperti itu. Jadi apa aja tadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di Indonesia? Ya, ada 5. Yang pertama, kondisi geografis. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki. Meliputi apa? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana. Yang keempat, kemajuan teknologi. Nah, materi selanjutnya ada faktor pendukung perkembangan ekonomi. Nah, apa saja, faktor pendukung perkembangan perekonomian itu? Nah, yang pertama ada pemanfaatan teknologi seperti promosi produk, alat bantu produksi, dan peningkatan produktivitas. Teknologi seperti itu bisa membantu mendukung perkembangan ekonomi. Contohnya kan seperti promosi produk. Sekarang kan ada WA, ada Instagram, Facebook. Nah, produk-produk ini bisa dipasarkan atau dipromosikan lewat media sosial seperti itu agar membantu nilai jual belinya, Jadi biar merata dan kita tahu produk ini, iya gitu. Dan ada alat bantu produksi. Sekarang kan banyak ya alat bantu produksi. Kalau dulu manual, seperti pencetakan buku itu manual, satu-satu. Kalau sekarang kan ada mesinnya. Itu buku yang kalian pegang itu diproduksi oleh mesin loh. Iya. Dan juga ada peningkatan produktivitas. Maksudnya gimana? Nah, misal dulu kan manual, terus orang tenaga kerjanya itu terbatas, jadi menambah tenaga kerja agar produktivitasnya tuh semakin baik dan mencukupi permintaan berbagai wilayah, seperti itu. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang baik. Nah, sarana yang baik dan prasarana yang baik termasuk infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Maksudnya gimana itu, Jadi seperti ini, misal kalian sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu nanti kedepannya membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi kalian ini terjamin seperti itu. Dan juga sarana prasarana yang baik itu juga termasuk seperti ini. Misal kita memproduksi suatu barang ke wilayah A, tapi wilayah A kondisi jalannya buruk, rusak, bolong-bolong gitu. Jadi itu bisa menghambat aktivitas ekonomi. Sebaiknya bagaimana? Ya, kita memperbaiki jalan gitu. Pemerintah memperbaiki jalan agar aktivitas ekonomi berjalan secara baik. Kemudian ada
Iya. Transportasi umum. Jadi, transportasi umum di sini bisa meningkatkan aktivitas ekonomi antar daerah dan mencukupi produksi yang diperlukan. Seperti itu, Rek. Jadi, kesimpulannya, aktivitas perekonomian masyarakat sangat beragam, meliputi apa tadi? Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Setiap daerah memiliki jenis kegiatan ekonomi yang berbeda-beda karena mempengaruhi oleh berbagai faktor, kondisi geografis, sumber daya yang dimiliki, sarana dan prasarana, serta kemajuan teknologi. Jadi, kondisi geografis menentukan potensi sumber daya di suatu wilayah. Sumber daya alam dan manusia menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi, sedangkan sarana prasarana dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan memanfaatkan faktor-faktor tersebut secara optimal, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah dapat tercapai. Nah, mungkin penjelasan Ibu sampai situ dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.